Rencana kenaikan cukai rokok masih berada pada tahapan perundingan bea cukai dengan kementerian terkait. Pemerintah masih mempertimbangkan kepentingan konsumen dan industri terkait sebelum mengeluarkan kebijakan. Ya, ada pernyataan ya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemirsa, yang menyatakan bahwa penetapan harga jual eceran maupun harga jual rokok akan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Cukai dalam rencana APBN 2017. Sempat memanas dan menjadi bola liar selama beberapa hari, wacana kenaikan cukai rokok hingga kini masih berada pada tahap perundingan bea cukai dengan kementerian terkait. Direktur Kepabeanan Internasional Antar Lembaga Robert Leonard mengungkapkan, bea cukai masih mempertimbangkan kepentingan konsumen dan industri terkait sebelum mengeluarkan kebijakan. Kita mempertimbangkan kepentingan industri, terus kemudian yang petani rokok, dan juga konsumen juga kan perlu dipertimbangkan juga. Konsumen itu bisa dua, konsumen itu di masalah kesehatannya dan juga masalah kebutuhannya dia. Jadi kita pasti pertimbangkan, dan kalau ada orang yang kasih studi juga kita masih pertimbangkan. Cuman kan kalau sikap kami itu kan selalu mempertimbangkan yang secara komprehensif, nggak boleh cuman satu pihak aja seperti itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan Kementerian Keuangan belum membahas aturan baru terkait harga jual rokok, terutama soal tarif cukai rokok. Menurut Sri, Kementerian Keuangan akan melakukan kebijakan harga jual eceran maupun harga jual rokok yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Cukai dalam rencana APBN 2017. Sampai saat ini Kementerian Keuangan belum ada aturan terbaru mengenai harga jual eceran maupun tarif cukai rokok. Sampai hari ini, saya memahami bahwa ada hasil studi yang dilakukan oleh salah satu pusat kajian ekonomi mengenai apa yang disebut sebagai sensitivitas atas kenaikan harga rokok terhadap konsumsi rokok. Seperti yang bisa dilihat, Kementerian Keuangan akan melakukan kebijakan mengenai harga jual eceran maupun cukai rokok dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Cukai dan juga dalam rangka rencana APBN tahun 2017 yang sampai saat ini kami masih di dalam proses konsultasi dengan berbagai pihak dan nantinya akan bisa diputuskan sebelum APBN 2017 dimulai. Gonjang-ganjing tarif cukai rokok sebenarnya bukan kali ini saja terjadi, sebab hampir setiap tahun pemerintah menaikkan cukai rokok secara reguler. Penerimaan negara dari cukai rokok pun selalu naik setiap tahun. Tahun 2015 saja tercatat 139,5 triliun pendapatan negara dari cukai rokok, lebih besar dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 112,5 triliun. Wakil Presiden Yusuf Kala sendiri menyatakan meski penjualan rokok akan menurun dikarenakan naiknya harga rokok, namun keuntungan tidak menurun, tidak akan mengganggu pendapatan pemerintah. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan jika pemerintah ingin menaikkan harga rokok, sebaiknya diikuti dengan naiknya harga tembakau di kalangan petani. Sudah bukan rahasia lagi bahwa petani tembakau hingga kini masih banyak yang terbelenggu kemiskinan. Kenaikan rokok itu juga jangan dari cukainya saja, kalau bisa juga dari harga tembakaunya, supaya petani-petani kita juga mendapatkan perhatian dari situ. Wacana kenaikan harga rokok menjadi Rp50.000 atau lebih pada dasarnya merupakan upaya untuk menurunkan jumlah perokok di Indonesia. Survei yang dilakukan oleh Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menyebutkan 72% perokok menyatakan akan berhenti jika harga rokok mencapai Rp50.000 atau lebih. Di tengah masa pembahasan anggaran tahun 2017, pemerintah sudah selayaknya menjadikan wacana kenaikan harga rokok ini sebagai sebuah masukan yang berarti, tidak hanya bagi kepentingan industri, namun juga bagi kepentingan anak bangsa. Tim Liputan Metro TV.